Jadi setiap bawahnya misalkan kayak ular, atasnya itu kayak kambing gitu-gitu, terus sebelah kiri sebelah kanan megang rantai, dan rantainya itu semuanya manusia. Kamu saya kasih uang 3 karung nih dengan 1 golok, siapapun yang menghalangi kamu tebas. Baru mau ditebas, yang dia lihat adalah nenek kita. Mending loh Kak. Dari tahun 2012 sampai saat ini kita masih diteror. Teruskan perjanjian kamu, lanjutkan perjanjian kamu. Seluruh badannya AA itu udah belatung semua. Ya ampun. Dan jiwanya AA tuh udah diambil sama yang sosok itu, kata gitu. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Kali ini kita telah kedatangan satu narasumber yang pernah melakukan pesugihan dengan ular. Ada Kak Shirley di sini. Hai Kak, selamat datang di studio Ganjil Misteri. Terima kasih nih udah ngundang. Kak, Kakak pernah melakukan pesugihan dengan ular. Itu ceritanya bagaimana sih Kak? Aduh. Ceritanya itu di tahun 2012. Waktu itu aku baru lulus sekolah. Aku masih belum ngerti lah yang namanya pesugihan itu apa. Waktu itu aku diajak lah sama kakak aku. Aku sebut di kakak aku itu AA ya. AA aku itu ngajakin aku ke daerah Jawa Tengah. Dia tuh bilangnya sama aku untuk main. Jadi nggak ada niatan untuk apa-apa. Aku ikutlah sama dia kan. Namanya baru lulus sekolah, jadi nggak ada kegiatan apa-apa. Pas aku nyampe sana, ternyata AA aku itu ngajak ke salah satu rumah di sana. Aku pikir tuh itu salah satu rumah temennya AA aku. Jadi ya udah aku mah di sana berpikirannya tuh untuk happy, untuk holiday gitu kan. Pas nyampe sana itu sekitar jam 9 malam, aku diajaklah untuk ngobrol bareng. Jadi aku tuh ke sana itu berempat. Aku, AA sama 2 temennya AA. Di sana cuma ada 1 bapak-bapak. Rumah itu di situ tuh cuma ada 1 bapak-bapak aja, nggak ada keluarga lain. Pas aku diajakin ngobrol di situ, AA barulah cerita sama aku. Katanya, "Dek, AA ngajakin ke sini, ngajakin ke Jawa Tengah ini, AA mau minta bantuan sama Dede," katanya. Kataku, "Bantuan apa?" "AA mau melakukan ritual pesugihan." Saat itu aku nggak ngerti sama sekali yang namanya pesugihan itu apa. Kataku, "Itu pesugihan itu apa?" Kata aku. Pokoknya Dede cuma ngelakuin beberapa ritual, selebihnya AA yang ngelakuin, kata gitu. Terus kata aku, "Nanti buat akunya apa?" Kata aku, "Maksudnya kan kita harus tahu juga kan, itu tuh bakal berdampak atau apa gitu ke akunya." Nggak akan ada apa-apa. Nanti setelah semuanya selesai, semuanya ritual itu selesai, apapun kemauan Dede bakal AA turutin. Anak seumuran gitu diiming-iming, ya siapa yang nggak mau ya. Semangat kan? banget ya Kak ya? Semangat banget aku. Kata aku, "Emang aku harus apa, A?" Kata aku. Jadi di sini ada 2 ritual. Yang satu ritual di rumah, yang satu ritual di goa. Jadi di belakang rumah si bapak-bapak itu memang ada goa gitu. Memang itu khusus untuk ritual pesugihan. Itu bener-bener aku belum tahu itu pesugihan itu apa. Dia cuma bilang nanti AA bakal barter sesuatu. Itu berhubungan sama jin katanya. Memang aku terlahir dari keluarga yang sudah mengenal mistis. Jadi sedikit tahulah masalah kayak mistis-mistis kayak gitu. Kataku, "Oh ya udahlah." Kataku, "Aku coba bantu." Kataku, karena memang pada saat itu perekonomian keluarga lagi surut, lagi bener-bener down banget. Kataku, "Ya udah, aku harus apa?" Kataku, "Nanti jam 1 malam kamu ritual di 1 ruangan sendirian." Aku pikirnya kan di rumah ya Kak, jadi nggak bakal kejadian apa-apa lah gitu. Apalagi kan AA aku sama beberapa temennya kan ada di luar. Jadi kalaupun aku kenapa-napa pasti AA aku langsung bantu gitu. Kata aku, "Cuma di ruangan aja kan, nggak kemana-mana." "Iya, kamu cuma di ruangan aja," katanya. Ya udah aku disuruh tidur. Pas jam 12 malam aku bangun. Dibangunin sama AA, dikasih teh manis dulu, disadarin. Terus bapak-bapak itu datang. Dia bilang, "Dok, kamu udah siap?" Awalnya emang deg-degan Kak, kayak kataku, "Aduh gimana ya," kataku. Tapi kan mau nggak mau ya aku udah mengiyakan gitu.
Ya udah Pak, siap, kata aku. Ya udah, aku masukkan tuh ke ruangan satu itu. Jadi di situ ada satu ruangan khusus itu untuk kayak ritual-ritual gitu. Pas aku masuk, ruangannya kecil, nggak besar banget. Di situ udah banyak banget namanya sesajen. Itu sesajennya ada kopi manis, kopi pahit, ada bunga, terus ada foto-foto kayak ratu-ratu gitu, ada benda-benda mistis, banyak banget di situ. Terus di situ juga penerangannya itu cuma dikasih satu corong. Kakak tahu corong? Kak? Iya tahu. Ya itu kecil. Nah, aku duduk di depan aku sesajen, di depannya lagi ada satu space gitu. Nggak tahu itu aku buat apa. Kata bapak-bapaknya, kamu duduk di sini, nggak boleh kemana-mana, baca mantra yang aku kasih. Udah aku duduk, aku ditinggalin tuh sendirian. Kan lumayan gelap ya, cuman ada satu corong aja di situ. Itu pas belum lama itu aku masih kayak ngerasa nggak kenapa-napa gitu, kataku hawanya dingin, terus mulai kerasa merinding gitu. Nah, nggak lama dari situ itu ruangan menjadi besar. Aku kayak di dunia lain, bener-bener di dunia lain, kayak kan kita kerasa ya ketika kita masuk itu ruangan kecil, kerasa gitu, itu bener-bener luas banget. Aku kayak di hutan gitu di situ. Kakak ingat nggak sih mantranya itu apa? Aduh, nggak bisa disebutin. Oh, nggak bisa disebutin ya? Itu panjang nggak sih Kak mantranya? Enggak sih, enggak panjang. Oke. Tapi masih agak berbahasa Arab sebenarnya. Oh, oke. Cuma mungkin kegunaannya sih yang lain. Itu gitu. harus berapa kali Kak? Itu selama aku di situ harus ucap. Selama itu? Iya, selama sebelum sosok itu datang aku harus mengucapkan itu. Nah, setelah itu barulah yang namanya aura-aura yang merinding, benar-benar ketakutan itu udah melekat di aku kan. Itu aku ngelirik ke kanan ke kiri, itu benar-benar ngerasa kalau aku tuh udah bukan di ruangan itu lagi. Barulah aku ngeliat sosok-sosok itu datang kayak kuntilanak, terusnya pocong. Itu kuntilanak ininya udah setengah. Udah kayak ini udah kepotong gitu, udah setengah. Iya. Dia lewat, terus ada pocong juga, ada sosok yang lain yang bentuknya aneh-aneh. Itu aku mau lari tuh bener-bener nggak bisa. Kaki aku kayak kram gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku diem di situ gemeteran, karena ya gimana pun aku baru ngelihat pertama kali kan, sosok yang bener-bener jelas banget gitu. Kataku, ya Allah ini apa gitu, maksudnya kok sampai segininya gitu. Kan yang aku pikirin tuh cuman di satu ruangan, aku cuma diem, cuman baca mantra gitu. Ternyata di situ malah lebih menakutkan gitu. Setelah beberapa saat kemudian, di depan aku kan ada satu space kosong tuh. Di sebelahnya tuh ada satu sosok. Aku nggak bisa dan nggak mau ngeliat tubuhnya, mukanya, karena di kakinya aja itu udah gede banget. Gede banget itu, tinggi, terusnya berbulu, tapi dia bukan kayak King Kong, bukan kayak monyet, itu bukan. Dia Manusia? bentukannya manusia, tapi kayak apa ya, bener-bener kayak, aduh serem banget ya, dia bawa tongkat. Di sebelahnya dia bawa tongkat. Tapi aku nggak berani lihat mukanya, aku takut banget. Nah, setelah aku ngeliat dia tuh, barulah di sampingnya dia ada sosok lagi. Dia pakai jubah hitam, tapi gini nih jubahnya, ditudung kayak gini. Barulah dia ngomong. Dia pakai bahasa Jawa, halus banget pakai bahasa Jawanya. Sedangkan aku nggak ngerti. Terus aku bilang, Nyai mohon maaf, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Akhirnya dia ngomong Indonesia tapi masih logat Jawa gitu. Terus kata dia, kamu siapa? Kamu mau apa kesini? Katanya. Karena aku udah di briefing sebelumnya kan, kalau ketemu sosok ini, kamu harus ngomong ini. Kataku, saya Sherly, saya dari Bogor, dan saya berniat untuk membantu saudara saya. Barulah dia ngeluarin tangan, kan kelihatan ya, karena kan di sini di depannya tuh ada corong kecil kan itu. Itu tangannya kayak tengkorak, hitam banget, kayak gosong gitu. Dia keluarin tangan, tiba-tiba di sini ada 3 gepok uang. 100.000. Itu kayak magic gitu, tiba-tiba tring aja gitu. Kata dia, ini yang kalian mau, katanya. Kataku, iya, karena aku udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Aku udah ketakutan banget pada saat itu. Iya Nyai, aku gituin. Terus dia bilang, saya minta ayam cemanik dan beberapa ritual lainnya. Pokoknya dia intinya minta ayam cemanik. Ayam cemanik itu aku potong sendiri, aku ambil darahnya, dan darahnya itu ditaruh di kendi yang terbuat dari tanah itu. Nanti kata kalian ritual lagi yang ketiga di rumah, katanya gitu. Aku iya aja karena aku bingung mau ngomong apa lagi. Aku mikirnya tuh gimana caranya biar cepet gitu, biar semuanya tuh kembali normal gitu. Karena ya kamu bayangin sendirian ngelihat banyak sosok
dan aduh rasanya tuh pengen pingsan di situ. Itu kakak bisa deskripsiin gak sih sosok si yang ngasih duit itu? Kalau mukanya kan nggak kelihatan Iya. ya, karena kan dia pakai tudung hitam. Aku cuma ngeliat tangannya, tapi kakak aku ngeliat secara jelas. Itu suaranya cewek? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Dia suaranya nenek-nenek banget. Iya. Dan yang aku lihat tuh cuma tangannya. Tangannya tuh kayak tengkorak gitu. Dan kukunya panjang-panjang banget. Mungkin modelnya kayak nenek sihir kali. Iya. Kayak gitu. Setelah itu, setelah dia menghilang, semuanya menghilang dan itu kembali seperti semula ruangan itu. Aku di situ bener-bener panas dingin karena ya baru pertama kali gitu melakukan hal itu dan pertama kali juga harus ngeliat sosok-sosok yang nyeremin kayak gitu. Akhirnya aku kakak aku semuanya pada masuk kan, terus pas aku keluar aku dikasih air minum kan, ditanangin dulu, terus ditanyalah sama si bapak-bapak ini, ya sebutlah itu dukunya kan. Gimana mbak, katanya udah ketemu. Kata aku, ya Allah kalau tahu bakal ada kejadian kayak gitu aku nggak mau ikutan ritual, kata aku gitu. Ya bagaimana lagi, katanya mbaknya udah mengiyakan mau melakukan ritual yang pertama, kata gitu. Setelah aku disuruh tidur, ternyata kakak aku melakukan ritual yang kedua pada malam itu juga. Aku ngerasanya di situ tuh lama banget di ruangan itu. Iya. Tapi pas aku keluar itu baru jam 1:15 menit. Berarti di dalam itu sekitar berapa menit tuh kak? Aku ya Allah, aku ngerasa lama banget nggak keluar-keluar. Ngerasanya lama banget. Pas keluar itu cuma jam 1:15 menit. Itu mulainya jam berapa kak? Jam 1. Jam 1? Jam 1 teng. Oh berarti cuma 15 menit doang dong di Iya. dalam? Tapi aku ngerasanya di dalam tuh lama banget. Iya. Nah setelah itu pas aku tidur pagi-pagi, kakak aku si AA itu datang, dia langsung bilang, "Dek, ayo kita pulang." Kata aku, "Kenapa? Ayo kita pulang," katanya. Tapi matanya sembab, kayak abis nangis kejer gitu. Kata aku, nih kakakku kenapa ya? Ya udahlah aku mengikutin aja kan. Ya udah aku pulang, terus aku dikasih bungkusan sama si abahnya itu, sama si bapak-bapaknya itu bungkusan dia kain putih tapi nggak tahu dalamnya apa. Kata si bapak-bapaknya jangan dibuka. Nanti kalau kalian keluar dari rumah ini, kalian ngelewatin kali, kalian buang sama-sama. Jadi aku sama AA aku buang apa sih yang ada di bungkusan itu ke kali itu, gitu. Udah tuh aku lakuin, dan kalian nggak boleh naik kendaraan umum sampai stasiun. Kita harus pakai andong. Andong, tau kan kakak andong? Andong. Delman. Oh iya, Ya. Delman. Sampai Delman. Ya udah kita turutin semuanya. Kita sampai stasiun, naik ke bis, akhirnya AA aku cerita. Awalnya aku sih yang nanya, kataku, kenapa kok sampai sembab gitu, kata aku gitu. Iya deh, katanya pas dede tidur, AA melakukan ritual yang kedua di gua, katanya gitu. Jadi di belakang itu kan ada gua, nah dia itu udah bawa beberapa sesajen kan, dia ke gua itu sama si bapak-bapaknya ini, tapi bapak-bapaknya itu nggak masuk ke dalam, dia cuma di depannya aja. Pas AA masuk ke dalam, katanya itu sosok-sosok yang bawahnya itu ular, atasnya Manusia. bukan, apa sih namanya, hewan berbeda-beda gitu. Jadi setiap bawahnya misalkan kayak ular, atasnya itu kayak kambing kata gitu. Terus banyak banget sosok-sosok yang sebelumnya tuh AA belum pernah lihat juga, katanya. AA tetap masuk ke dalam dengan membawa sesajen dan bawa corong kecil itu. Pas nyampe di tempatnya, di situ ternyata udah beberapa ada sesajen yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Pas dia datang di situ, dia duduk, dia ngelihat sekeliling. Dia ngelihat ada sosok dua. Dia megang rantai, yang sebelah kiri sebelah kanan megang rantai, dan rantainya itu semuanya manusia. Jadi manusia itu semuanya dirantai sama sosok itu. Kayak Itu mohon anjing maaf gitu ya? Iya, telanjang. Mohon maaf, Telanjang. Dalam keadaan telanjang. Jadi gini aja sosoknya itu megangin, dan ini semuanya rantai gitu. Dan kayak hewan kayak gitu. Itu ada yang dipecut, ada yang kesakitan, ada yang minta tolong gitu. Aku ngeliat semuanya kejadian itu, aku ngeliat. Cuman aku nggak peduli. Yang ada di otak dia itu bener-bener pengen uang secara instan gitu, kayaknya secara instan gitu. Pokoknya dia udah nggak mikirin deh tuh, mau dia ngelihat ada yang disiksa, mau dia ngelihat ada ini, dia udah nggak peduli. Akhirnya dia pas duduk baca mantra lagi, sosok yang ketemu aku yang pakai tudung itu dia datang. Tapi sosoknya itu berupakan ratu. Dia semacam ratu gitu.
apa sih, mukanya itu cantik, tapi nggak serem, mukanya benar-benar cantik, nggak serem. Dan satu ajudannya itu yang bawa tombak, ternyata mukanya itu ada tanduknya. Mukanya muka hewan, hewannya nggak tahu hewan apa itu, dan ada tanduknya. Kayak Hellboy nggak sih, Kak? Mungkin seperti itu. Dan matanya juga merah, katanya gitu. Terus udah kan berbincang-bincang tuh di situ, ternyata AA aku bawa 3 foto orang yang paling dia benci, musuhnya dia, tapi bukan keluarga. Karena dia konsultasi sama si dukunnya itu boleh katanya untuk menumbalkan orang lain. Dan ternyata setelah ketemu sosok itu nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang iya, dia nggak bilang enggak. Dia cuma ngambil 3 foto itu dan langsung dikasih 3 karung uang. Pada saat itu juga, cuma masih berbentuk gaib. Uangnya itu masih berbentuk gaib. Nanti kalau setelah ritual yang ketiga, baru uang itu menjadi uang nyata gitu. Jadi di ritual yang kedua itu uang itu masih berbentuk gaib, 3 karung uang. Itu gimana ya, Kak? Cara mendeskripsikannya ada uang tapi gaib gitu, gimana tuh? Ya hanya kakak aku yang lihat. Jadi cuman si A aja yang bisa ngelihat uang itu gitu. Dan A tuh mikirnya itu udah berhasil, karena kan udah kayak perjanjian gitu sama si nyainya ini. Dan si nyainya itu udah mengiyakan kalau dia mau ngambil 3 foto itu kan, 3 orang itu. Terus si AA juga kan udah dikasih uang, dan ternyata dia juga dikasih 1 golok. Kata si nyainya gini, kamu saya kasih uang 3 karung nih dengan 1 golok. Ketika kamu keluar dari sini, dari gua ini, siapapun yang kamu lihat, siapapun yang menghalangi kamu tebas. AA pikir itu 3 foto ini kan, salah satu 3 ini nih yang bakal ngehalangin dia, yang bakal ada di depannya dia gitu. Kata aku, iya, katanya, iya, oke Nyai gitu. Dia dengan bangganya, dengan senengnya kan, udah bawa 3 karung uang kan. Pas dia keluar dari gua itu, dia ngelihat ada samar-samar orang, tapi masih belum jelas itu siapa gitu. Pas udah dideketin, baru mau ditebas, yang dia lihat adalah nenek kita. Merinding loh, Kak. Nenek kita, nenek yang paling kita sayangin, yang paling kita cintain. Karena aku sama AA aku itu dibesarkan oleh nenek. Jadi AA melakukan kayak gitu itu untuk kebahagiaan nenek kita. Bener-bener segalanya lah gitu nenek kita tuh. Terus AA harus ngeliat yang dia harus tebas itu nenek kita. Kayak aduh gimana gitu, maksudnya kita tuh begini tuh buat nenek gitu. Maksudnya aduh, dia udah gemeteran, dia udah bingung harus gimana. Terus dia taruh uang itu, dia taruh golok itu, langsung dia lari keluar. Dia nggak nebas. Karena di pikiran dia tuh, ya gua ngelakuin kayak gini ya untuk ngebahagiain nenek. Kalau nenek kita yang meninggal ya buat apa? Kata gitu. Untungnya tuh dia sadar ke situ, Kak. Dia taruh itu uangnya, goloknya, dia langsung lari ke depan. Makanya itu kenapa pagi-pagi itu dia ngajakin aku langsung pulang. Kataku, oh gitu ya. Ya udahlah, kata aku kan. Maksudnya aku juga udah berpikiran kalau ini tuh nggak bener gitu. Mau uang itu instan, mau kita kaya raya gitu. Ini bakal nggak bener, gitu. Di perjalanan alhamdulillah tuh kita nggak kenapa-napa. Kita pikir tuh semuanya aman, Kak. Nggak bakal terjadi apa-apa. Aku sama aku kan nggak melanjutkan ritual juga, uangnya juga nggak aku ambil. Terus kita juga nggak ngegorok siapapun di sana gitu. Ternyata salah. Dari situ kita mulai diteror. Dari tahun 2012 sampai saat ini kita masih diteror. Gitu. Teror apa nih, Kak? Teroran paling kecil hingga paling besar tuh apa aja nih? Ya. Jadi pas seminggu setelah kita pulang dari Jawa itu, aku mulai didatengin dalam mimpi sosok itu. Dia yang bikin aku kena rep-rep. Kamu tahu kan rep-rep yang nggak bisa gerak gitu. Iya. Itu dalam 1 minggu aku kena rep-rep terus. Dan aku selalu ketemu tuh sosok itu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma nakut-nakutin aku aja. Jadi aku nggak bisa tidur itu dalam 1 minggu. Nakut-nakutin dalam bentuk apa nih, Kak? Sosok yang tinggi besar itu. Iya. Yang pegang tongkat itu. Gitu? Datang.
Datang mimpi apa langsung? Mimpi. Cuman yang namanya kena erap-erap ya antara mimpi sama enggak kan. Gitu. Jadi aku nggak bisa ngebedain dah tuh itu beneran aku mimpi atau nyata gitu aku ngeliat. Nah aku ceritalah sama si AA. Jadi didatengin gitu. Ternyata dia lebih parah. Kalau dia nggak secara mimpi, dia bener-bener didatangi secara nyata. Dia datang sosok itu dan bilang, teruskan perjanjian kamu, lanjutkan perjanjian kamu, kata gitu. Dari situ kita udah mulai was-was karena berturut-turut gitu kan mereka ngedatengin kita gitu. Itu satu keluarga tuh nggak ada yang tahu, semuanya nggak ada yang tahu, cuman aku sama AA doang gitu yang tahu kalau kita tuh ngelakuin kayak gini gitu. Kita bingung harus kayak gimana. Kata aku lama-lama aku stres Kak, diginiin terus, kata aku didatengin kayak gini terus gitu. Mental aku juga kena dong kayak gitu. Nah terus udah gitu kita ceritalah sama salah satu keluarga kita. Dari sekian satu keluarga itu yang religius cuman om aku doang nih yang satu nih. Jadi kita kayak ya udahlah kita cerita sama dia aja gitu. Pas kita cerita abis kita diomelin, bener-bener dimaki-maki kita. Terus ya udah katanya kita minta bantuan sama saudara kita yang di Banten katanya gitu. Ditelepon kan nih yang di Banten. Dia datang lah tuh ke rumah. Kata dia ya udah katanya coba ya katanya untuk memutuskan perjanjian ini. Jadi kita disuruh mandi, ini ada kali besar Kak, di rumah aku kan di sampingnya ada kali besar. Jadi kita disuruh mandi 7 kali. Jadi setiap malam Jumat itu kita mandi di beda tempat. Jadi ini kali, ini misalkan satu Jumat di sini, 2 Jumat di sini, 3 Jumat di sini. Jadi bener-bener sepanjang kali itu. Selama 7 minggu? Selama 7 minggu. Kita lakuin. Setelah itu kita disuruh puasa dan membersihkan diri lah gitu. Alhamdulillah tuh hilang, kayak didatengin, kayak apa gitu. Tapi itu nggak tahan lama Kak. Hampir cuma 3 bulanan lah kita nggak diteror. Tenang lah ya. Iya. Tapi setelah itu datang lagi Kak. Datang lagi. Aku dibikin nggak bisa tidur. Tapi untuk kesehatan aku masih sehat. AA aku yang enggak. AA aku yang biasanya dia normal sama keluarganya itu dibikin ribut Kak. Dibikin ribut terus sampai akhirnya mereka cerai, pisah sama keluarganya. Terus AA aku dibikin sakit-sakitan. Tiap didatengin sosok itu besokannya sakit. Tiap didatengin besokannya sakit. Dan dia berobat ke salah satu temennya juga, membaik beberapa tahun kemudian dia sampai nikah lagi sama yang istri kedua. Nah, di istri kedua dia pengen punya anak Kak. Nah, ketika istri keduanya lagi hamil 2 bulan, sosok itu datang lagi. Sosok itu datang lagi, dia bilang lanjutkan perjanjian kamu. AA tetap nggak mau, karena yang dipinta nenek kita Kak. Selalu sama gitu. Selalu sama, yang diminta tuh nenek kita gitu. Mungkin kalau misalkan yang lain mungkin udah dikasih sama AA aku. Cuman ini nenek yang bener-bener kita sayangin gitu. Pas udah dia ketemu sama sosok itu, besokannya istrinya keguguran. Sama setiap istrinya hamil, yang kedua itu istrinya hamil 4 bulan, udah kedeteksi kalau itu kembar. AA udah seneng kan, maksudnya udah mau punya anak nih kan. Malamnya didatengin, besokannya keguguran lagi. Sebenarnya AA nggak mau berpikiran ke arah situ, maksudnya nggak mau berpikiran kalau janin yang ada di tubuh istrinya itu diambil sama sosok itu, masih belum kepikiran Kak. Masih belum mikir mungkin anak gue diambil kali ini sama sosok ini, enggak, belum kepikiran gitu. Pas kepikirannya itu ketiga kalinya itu istri AA itu lagi hamil 2 bulan, didatengin lagi sama sosoknya. Dia bilang, kamu lanjutkan, kalau tidak kamu yang akan saya bawa. Kalau enggak adik kamu yang saya bawa aku gitu. Kata aku jangan, kalaupun kalian mau bawa aja saya, kata gitu. Kata si AA. Besokannya sakit Kak, yang dari badannya gemuk berisi itu dalam 3 bulan tulang semua. Kita udah berobat ke rumah sakit, udah berobat ke alternatif, semuanya udah kita lakuin, nggak sama sekali sembuh. Tapi didiagnosa apa tuh Kak? Itu banyak sih, kan kita ke dokter kan beda-beda ya Kak. Maksudnya kita pengen tahu nih lebih jelasnya gitu. Itu selalu berbeda. Ada yang bilang kena paru-paru, ada yang bilang kena ini, ada yang bilang kena ini, kata gitu. Bahkan kita benar-benar rutin, setiap minggu kita berobat, nggak ada sama sekali perubahan kan. Bahkan Kak, badannya itu semuanya penuh sama koreng.
Kayak orang sakit gula gitu ya? Iya, penuh sama koreng, dan itu setiap malam Kak. Aku ngigo seperti orang yang digorok. Dia kesakitan tiap malam. Aku yang ikut ngerawat juga, kayak ya Allah ngenes gitu. Maksudnya ngeliat aku tuh kok bisa gitu sampai segininya gitu. Itu masih belum kepikiran Kak, kalau aku tuh masih terikat banget sama sosok itu. Masih belum ada kepikiran. Sampai pada akhirnya ada salah satu orang kayak semacam ustadz gitu datang. Dia baru datang ngelihat aku, itu dia udah kayak astagfirullahaladzim katanya. Dia cerita katanya seluruh badannya itu udah belatung semua. Dan jiwanya tuh udah diambil sama yang sosok itu, kata gitu. Kata Pak Ustadznya. Tapi dia bilang saya nggak bisa bantu. Karena sosok ini tuh energinya benar-benar kuat. Jadi kalian harus cari yang sama energinya. Katanya gitu. Jadi nggak semua ustadz itu bisa. Iya, nggak semua ustadz itu bisa. Bahkan ada orang yang bilang iya saya bisa, itu belum tentu bisa. Kayak gitu. Jadi aku itu berobat udah ada puluhan kali Kak. Ke orang-orang pinter lah katanya gitu. Katanya aku disuruh inilah, disuruh ini, disuruh tawasulan, disuruh semuanya udah aku lakuin. Sampai pada akhirnya kita nyerah juga kan, ya aku bingung harus gimana lagi gitu. Bahkan ke orang yang udah terkenal di TV pun aku udah datengin. Sampai segitunya gitu, karena kita pengen banget sembuh. Itu bener-bener gimana ya Kak namanya ngelihat sendiri gitu. Sedih banget ininya pasti udah sih. aduh ya Allah udah nggak bisa makan. Nah pada suatu malam itu istrinya udah hamil 8 bulan. Udah beberapa bulan kemudian itu hamil kan. ketiga ya? Iya, hamil ketiga itu udah 8 bulanan kan. Terus itu udah dikerumbunin sama semua keluarga. Jadi dia tuh udah, kita udah berpikiran udah yang aneh-aneh lah gitu. Dia udah pucet, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa apa gitu. Aku lagi duduk, lagi ikutan baca doa kan buat si tiba-tiba di depan pintu aku ngeliat 2 sosok itu. Si nenek-nenek ini sama ajudannya. Okay. Aku baru pertama kali ngeliat sosoknya itu. Karena kan sebelumnya aku cuma ngeliat di pakai tudung kan. Pas aku ngeliat, ya Allah kata aku. Gimana kata itu neneknya bungkuk, dia rambutnya acak-acak warna putih. Terus dia pakai tongkat dan ajudannya memang bener. Itu tinggi besar kayak sterk gitu badannya. Dia pakai tombak, terus ininya memang ada tanduknya dan matanya merah banget. Ya Allah kata aku, astagfirullahaladzim. Itu aku di sampingnya om aku. Aku pegang om aku, om lihat tuh om. Om aku juga ngeliat. Jadi aku sama om aku yang lihat, terus aku sambil merinding. Iya, merinding tau. Aku kalau udah ngomongin itu pasti, ngerinya datang doang. Gitu. Emang suka datang Kak? Suka datang. Terus pas aku pegang, kata aku, om, lihat om, iya udah kamu istighfar aja katanya, baca doa yang kamu bisa katanya. Terus sosok itu bilang, kalian mau pilih mana? Pilih yang belum lahir atau yang sesudah lahir? Aku bingung di situ. Aku nggak ngerti yang belum lahir apa sesudah lahir. Dengan apa ya namanya? Maksudnya dengan sendirinya aku bilang ambil yang belum lahir. Aku bingung di situ, refleks. Ambil yang belum lahir kata aku gitu. Tiba-tiba dia ngilang. Aku yang udah dikerembunin sama keluarga semua yang udah pada nangis, udah ngebaca ini, udah pada dipegangin gitu. Tiba-tiba dia duduk. Dia minta makan. Semuanya kaget. Kataku, ya Allah, alhamdulillah sembuh gitu. Maksudnya itu dengan spontan. Yang udah ininya juga udah ya Allah, mukanya udah bener-bener tulang gitu, udah nggak bisa duduk, udah nggak bisa apa. Bahkan tiap malam dia kayak orang tergorok gitu kan. Dia duduk, dia minta makan. Itu semuanya keluarga pada seneng kan. Alhamdulillah katanya udah sembuh kata gitu. Terus 3 hari kemudian dia mulai bisa duduk sendiri, terus dia juga mulai bisa jalan sendiri gitu. Kita semuanya seneng kan, maksudnya udah banyak perubahan gitu. Nah, istrinya bilang sama aku, kataku, Dek, kok perut teteh nggak gerak, kata gitu. Kataku, yang benar kata aku. Iya Dek, katanya, teteh ngerasa aku 3 hari ini katanya nggak gerak. Yaudah kita ke bidan, kata aku. Pas ke bidan, ternyata anaknya udah meninggal 3 hari yang lalu. Pas banget aku ngeliat sosok itu. Dan ternyata dia minta
kenapa dia minta yang belum lahir atau yang sudah lahir. Ternyata yang belum lahir itu kandungannya, yang udah lahir kan si AA kan. Dan aku spontannya itu menyebutnya yang belum lahir. Ya aku bingung Kak, coba Kakak lagi punya. Aku bingung mau beli yang mana kan, kataku. Astaga, aku di situ lemas, ya Allah, ternyata kita masih aja diteror sama sosok itu kan. Tapi aku belum tahu kalau istrinya itu udah, maksudnya anaknya tuh udah meninggal gitu di dalam perutnya. Kataku, ya Allah, ini gimana kataku. Aku udah bingung aja, kataku. Ya udahlah, kataku, udah keluarin aja katanya. Dikeluarin itu belum tahu. Belum tahu kalau istrinya itu lagi di rumah sakit. Pas aku ngejagain istrinya aku di rumah sakit tuh kakak ipar aku, ya Allah, di situ banyak banget sosok-sosok yang aku lihat. Jadi semenjak aku melakukan ritual itu, aku semakin peka Kak. Jadi yang belum pernah aku ngeliat, belum pernah aku rasain, itu di rumah sakit semuanya aku ngeliat. Ada kuntilanak, dia ya kuntilanak seperti biasa ya, rambutnya panjang, terus bajunya putih gitu. Dan dia itu jalan ngengkang, terus maaf ya, di bawahnya itu masih ada janin. Ya Allah, gimana ya, kataku, astagfirullahaladzim. Darahnya kemana-mana? Darahnya kemana-mana. Itu aku ngeliat, udah gitu saudara aku itu yang kakak ipar aku kan lagi pendarahan banyak Kak. Dia kan memang gak mau dikiret, dia gak mau disesar, dia pengennya normal gitu. Jadi bener-bener disedot gitu. Dan itu 3 hari aku di rumah sakit, itu darahnya banyak banget kan. Dia bener-bener ngedeket Kak. Ngedeket si kakak ipar? Kakak ipar aku. Iya. Kayak mau ngambil gitu. Padahal sendirinya punya janin. Iya, dan itu kayaknya ya, mungkin ya, dia itu meninggal dalam keadaan aborsi. Kayaknya, soalnya bener-bener janinnya tuh masih nempel gitu loh, sama ari-arinya gitu. Kayak ngengser gitu di bawah ya. Astagfirullahaladzim, di situ aku bener-bener baca doa yang aku bisa, dan aku bener-bener gak mau ngeliat. Ya gimana, aku juga bingung gitu, aku gak bisa ngusir setan gitu kan. Kataku, astagfirullahaladzim, ini kok bisa sampai ngelihat hal-hal kayak gitu. Terus ngelihat tuyul di sana, di rumah sakit. Ada yang teriak-teriak, aku kira itu pasien, ternyata itu orang, maksudnya ternyata itu setan juga. Bener-bener stres aku di situ. Mana 3 hari ya kan. Kataku, astagfirullahaladzim, kataku di situ. Aku telepon om aku, jikir katanya. Udah tuh aku jikir di situ. Alhamdulillah tuh semuanya udah normal, kakak ipar aku udah selesai kan, kita pulang tuh, dan aku juga semakin membaik di situ. Tapi kakak ipar tanggapannya bagaimana Kak? Dia tahu? Aku belum tahu. Jadi yang tahu itu cuman aku, om aku, sama AA, bertiga aja, udah sama saudara yang di Banten itu. Itu masih ngebantu kita kan, ngebantu doa gitu. Kata aku, ya Allah, gimana? Aku mikirnya kok aku doang gitu yang diserang, bener-bener diserang secara fisik ya kan, diserang, dia juga harus kehilangan anaknya yang belum lahir gitu. Pas kejadian di aku tuh pas aku udah nikah. Kakak nikah tahun berapa? Itu aku di tahun 2018. Iya. Itu barulah aku ngerasain yang namanya diteror abis-abisan gitu. Waktu aku lagi hamil, sosok itu datang terus, tapi aku nggak berani cerita sama suami, karena gimana pun itu aib aku gitu. Aku bingung kan, ini bener-bener yang harusnya kita nge-keep ya kan itu, tapi gimana, itu sosok itu datang terus. Pas aku lahiran, aku dibikin, aduh gimana ya, yang harusnya dokternya datang tiba-tiba nggak datang. Anak aku sakit dari lahir. Jadi banyak orang-orang kan, aku berobat ya ke dokter dan ke orang pinter juga gitu, karena aku bingung aku harus kayak gimana. Anak aku dari perut itu setiap dicek ke dokter itu selalu sehat, sampai umur 9 bulan itu sehat, dan pas lahiran kenapa jadi sakit gitu. Aku tanya sama dokter, oh ini karena ini kata gitu. Pas aku tanya sama ustadz yang lebih ngerti gitu hal-hal kayak gitu, anak kamu tuh udah diciriin katanya, anak kamu itu udah mau jadi tumbalnya mereka. Oh gimana ya Kak, kan udah ada tumbal sebelumnya ya, kenapa mereka selalu mau sih Kak? Karena perjanjian itu masih berlanjut, kita nggak bisa putus sama perjanjian itu. Masih belum ada yang bisa memutuskan pada saat itu. Aku di situ stres banget Kak, yang namanya anak, siapa sih gitu, ibu gitu kayak seorang ibu, penyesalan yang benar-benar sangat dalam gitu. Kenapa aku dulu ngelakuin ini, kenapa aku harus kayak gini gitu, kenapa harus ke anak aku gitu. Sampai akhirnya aku tanya ke orang-orang gitu, maksudnya siapa tahu ada yang lebih ngerti, ada yang lebih bisa gitu.
adalah salah satu orang yang ngasih tahu ke aku, coba kamu berobat ke daerah Kuningan, katanya gitu. Aku turutin Kak, aku datang ke sana sama AA aku. Aku datang ke sana, pertama kali AA aku ketemu sama orang itu, orang pinter itu, ya bisa dibilang ustadz gitu. AA aku hilang ingatan selama 1 malam. Gimana ceritanya? Hilang ingatan, dia nggak kenal sama siapapun. Bahkan sama aku nggak kenal dia. Sama mama aku nggak kenal. Maksudnya dari sekian pengobatan ya, yang aku ngerasain banyak banget perubahannya tuh di situ. Katanya kalian itu harus 7 hari di sini. Jadi dia itu pengobatannya kayak ruqyah gitu Kak. Kayak ruqyah, jadi ruqyah luar dalam katanya gitu. Ya Allah Kak, itu pas di ruqyah aja aku ngelihat AA aku bener-bener kayak orang, aduh ya Allah, bener-bener orang yang kayak digorok, kayak kesakitan, badannya pada ngeluarin asap. Serius Kak? Iya. Ada aku punya videonya yang lagi dia di ruqyah. Aku kesurupan terus-terusan. Kakak sendiri kesurupan? Iya. Dan aku ngelihat banyak banget sosok-sosok yang pada datang tapi nggak bisa masuk karena kan itu kayak aula gitu kan. Di dalamnya tuh banyak kayak santri-santrinya mereka gitu yang pada ngelilingin kita, yang pada baca doa. Kita di tengah-tengah, kita di ruqyah. Dan aku ngelihat ketika aku sadar dari kesurupan, itu banyak banget sosok-sosok yang pada kayak kesedot gitu loh Kak, auranya gitu. Kataku astagfirullahaladzim, aku masih begini, masih kejang-kejang, langsung itu tetap aja di ruqyah gitu sama ustadznya sampai kewalahan. Karena satu sisi aku kesurupan juga, satu sisi dia lagi ngobatin aku juga gitu. Aduh, di situ bener-bener sampai 4 jam gitu. Pas udah selesai, besokannya barulah aku sadar. Katanya dia dibawa ke alam sana. Cerita lah itu. Iya. AA semalam katanya ngerasa AA tuh ada di sana. Dia dipecut, dia disiksa sama yang sosok itu. Tapi ada satu orang katanya yang megang AA terus narik AA atau gitu. Sampai akhirnya AA masuk ke tubuh AA lagi. Kayak gitu. Dan setelah itu ya kita sih masih pengen ya yang namanya masih berusaha untuk berobat gitu, masih bisa berusaha untuk biar hidup kita normal gitu, anak aku sembuh gitu. Ya untuk saat ini sampai pengobatan terakhir itu aja yang baru aku lakuin. Karena harusnya kan 7 hari, aku baru sekali ke sana. Gitu ya, semoga dengan aku bercerita kayak gini jangan ada lagi yang melakukan pesugihan Kak. Karena dampaknya bukan cuma ke kita aja, tapi ke semuanya. Bahkan ke temen juga bisa berdampak Kak. Ke temen? Ke temen aku yang kena juga. Jadi pas aku lagi kerja, aku itu lagi ketemu sama orang itu bilang, katanya Neng, katanya di samping kamu siapa, kata gitu. Dia kayak bisa ngelihat gitu Kak. Kataku siapa, orang aku nggak punya apa-apa dan di samping tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Ada satu sosok katanya. Dan pas aku tanya sosoknya seperti apa, seperti ini ternyata sosok itu lagi. Dan si bapak-bapak itu yang ngomong ke aku ada sosok itu langsung sakit. Ya ampun. Sakit 3 hari. Oke. Katanya kamu nggak usah ikut campur atau gitu. Mungkin dia pengen ngobatin aku gitu, tapi energi dia masih belum cukup untuk ngelawan si sosok itu. Kayak gitu Kak. Kakak selain ke ustadz mungkin ada ke paranormal nggak sih untuk meminta bantuan memutus pesugihan itu? Banyak Kak. Banyak. Jadi aku nggak bisa ngebedain itu ustadz atau bukan. Karena mereka tuh ya dengan membaca bacaan yang itu gitu, maksudnya ayat-ayat suci Al-Quran. Iya, ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Kata aku ya ini sebenarnya ustadz atau bukan gitu, tapi untuk ritualnya agak melenceng gitu, dengan ada juga sesajen yang seperti yang aku lakuin di sana gitu. Ada banyak yang kayak gitu Kak. Dia ngakunya sebagai ustadz gitu. Ya mohon maaf ya, maksudnya nggak semuanya ustadz ya yang seperti itu ya, cuman ada beberapa gitu. Tapi ketika melakukan ritual untuk penyembuhan, itu melakukannya ritualnya seperti itu, kayak bawa sesajen, terusnya ada benda-benda mistis kayak gitu. Jadi nggak semuanya yang kita bilang itu mungkin orang yang beragama gitu. Kayak gitu, makanya aku nyaranin aja untuk semuanya nih, ketika kita mempunyai masalah non medis gitu, harus bener-bener cari orang yang tepat, yang ngerti gitu. Kayak gitu Kak. Jadi
ya itu disalahgunakan, bahkan kita dimanfaatin malah. Iya, Iya, betul. kebanyakan aku dimanfaatin Kak. Kayak gitu, hasilnya nihil, kita udah keluarin banyak uang, ya gitulah. Terakhir peneroran itu kapan, Kak? Terakhir itu di tahun lalu sih, alhamdulillahnya. Kalau sekarang karena si Pak Ustadznya itu nyuruh aku lebih dekat sama Allah gitu, maksudnya memperbaiki diri gitu, dengan berpikiran positif terus gitu. Terakhir itu ya tahun lalu. Tahun lalu itu kita berdua didatengin lagi, tapi hanya satu sosok. Biasanya kan dua sosok ini kan, ini hanya satu sosok. Dan dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma datang aja. Nampakin diri aja? Iya, nampakin diri. Kalau aku cuma mimpi, kalau AA itu dia datengin gitu. Kalau AA tuh kayaknya dia masih sering banget didatengin. Kalau aku terakhir itu cuma di dalam mimpi aja. Mereka tuh sebenarnya mau apa sih? Kan kayak tumbal kan udah nih gitu. Beberapa mungkin dari saran-saran dari Ustadz atau paranormal juga udah ya Kak ya. Sebenarnya mau apa lagi? Mau nenek Kakak masih ada? Nenek udah meninggal. Udah meninggal. Karena kan itu udah di tahun 2012 ya. Nenek pada saat itu udah hampir umur 80-an gitu. Jadi emang udah tua kan gitu. Dan aku juga nggak ngerti sih sosok itu maunya apa. Sosok itu tuh selalu bilang lanjutkan perjanjian kamu gitu. Mungkin sosok itu tuh pengen AA itu melanjutkan perjanjiannya, dan dia selalu mengasih tumbal sama sosok itu kayak gitu. Dan ketika aku cari tahu sebenarnya sosok itu kenapa minta ayam cemanik, ternyata ayam cemanik itu anak kita sendiri gitu. Jadi baiklah gitu yang harus ditumbalkan sama sosok itu kayak gitu. Tapi cerita ya, dari semua keseluruhan cerita nih Kak, mana momen yang menurut Kakak sedih banget gitu? Itu sedih ketika nenek kita meninggal sih Kak. Tahun berapa itu Kak? Itu di tahun 2020 nenek aku meninggal. Dan yang paling aku sedihin itu ketika nenek aku meninggal, aku mimpi, aku mimpi kalau dia naik andong. Iya. Aku sih nggak mau berpikiran ke arah sana ya Kak, nggak mau sama sekali. Kayak ya udah, mungkin emang udah takdirnya, memang udah tutup usia lah gitu nenek aku gitu. Tapi kenapa aku mimpi nenek aku naik andong gitu? Itu aja sih yang masih kepikiran sedikit lah gitu. Aku takutnya, sebenarnya sih ada rasa takut, ada rasa kecemasan. Aku takutnya nenek aku dibawa gitu sama sosok itu. Tapi kata saudaraku, kamu jangan berpikiran ke arah situ katanya. Nenek memang udah takdirnya, maksudnya memang udah tutup usia, udah katanya, udah kembali sama Allah katanya. Jangan berpikiran kalau nenek itu diambil sama sosok itu, jangan. Tapi yang bikin aku kepikiran itu kenapa nenek aku naik andong. Itu ke arah mana Kak? Aku nggak jelas banget ngelihatnya, cuman aku ngelihat nenek aku itu naik andong, terus yang jadi itunya tuh yang kakak aku. Oh iya. Itu yang bikin aku kepikiran. Sampai saat ini kata aku, ya Allah, aku selalu berdoa gitu, aku mohon ampun terus sama Allah, aku mohon kayak lindungi keluarga aku gitu, maksudnya jangan sampai ada lagi lah kejadian-kejadian yang di luar nalar terus bikin keluarga aku sakit tuh, jangan sampai, kata aku gitu. Semenjak nenek aku meninggal, ya alhamdulillah aku semakin membaik gitu. Ya mungkin ya memang aku udah sembuh gitu kan dari hal-hal kayak gitu. Kita juga udah berobat gitu ke Kuningan itu gitu, ke orang yang memang bisa ngeruqyah luar dalam gitu. Kakak punya pesan gak sih untuk mungkin pemirsa Ganjil Misteri ini? Kan banyak banget tuh Kak di DM masuk gitu. Banyak orang-orang yang ingin melakukan pesugihan gitu, meminta kontak paranormal untuk melakukan pesugihan, katanya udah buntu lah. Ya banyak alasan. Itu ada pesan gak sih untuk menyadarkan mereka gitu, walaupun memang keadaannya lagi sulit? Sebenarnya banyak banget, sampai ada yang DM aku minta alamat yang di Jawa Tengah. Oh my god. Kata aku, ya Allah, kamu udah ngedengar cerita aku, gimana sengsaranya keluarga aku, gimana sengsaranya aku sama AA aku gitu, kok masih bisa gitu minta kontak yang di sana gitu kan. Ya pokoknya untuk semuanya, kenapa aku bisa bercerita di sini, berbagi pengalaman, karena ini kisah nyata, bener-bener nyata. Aku nggak ada yang ngada-ngada, nggak ada yang dilebihkan gitu. Ini dampaknya itu bukan ke aku doang, bukan ke AA, tapi ke semua keluarga, bahkan ke orang-orang yang paling kita sayangin, seperti
ya anak kita gitu, anak dari AA aku gitu. Bahkan AA aku secara fisik juga diserang gitu sampai dia mau meninggal juga gitu. Jadi bakal terus sampai orang yang bisa memutuskan, dan itu jarang. Mungkin ada yang bisa memutuskan, tapi kan mereka juga mempunyai ilmu itu kan, berusaha, dan kita juga harus ngasih sesuatu dong sama orang itu gitu. Dan yang bener-bener ikhlas itu jarang, Kak. Yang ikhlas nolongin kita tuh jarang. Ya kan? Jarang banget. Orang yang kebanyakan nih, aku kayak apa namanya, minta tolong gitu sama orang yang bener-bener bisa, tetap aja pasti minta ada timbal baliknya gitu. Dan bener-bener aduh jangan dah, karena sampai meninggal, Kak, kita bakal diteror terus. Kecuali mungkin Allah udah memaafkan kita, Allah udah ngasih kita jalan untuk ke arah yang benar, ataupun kita udah disadarkan gitu, ya itu udah beda lagi ya, Kak. Tapi kalau misalkan kita yang masih diteror terus, itu sampai meninggal, Kak. Sampai kitanya meninggal pun itu bakal terus diteror, dan pasti bakal terus minta tumbal kayak gitu. Tapi sejauh ini cuman janin anak dari AA doang kan? Iya, dari AA udah 3 berarti 4. Kayak yang kedua kan dia kembar. Iya. Yang kembar itu karena pas udah yang diambil itu kembar, itu hampir 2 tahun, Kak, kita nggak diteror, nggak apa. Pokoknya setiap anak AA aku meninggal itu terornya tuh nggak ada gitu. Sampai hamil lagi itu teror lagi. Nah itu yang belum melakukan perjanjian yang bener-bener sah gitu baru setengah jalan lah ya, kayak itu terornya udah mantep banget gitu, udah memakan beberapa korban. Nah bagaimana kalau misalkan perjanjian itu sah dan dampaknya bakal luar biasa, aduh banget, itu lebih dari itu kali ya, Kak. Pasti itu kalau enggak itu pasti setiap jadi kalau misal pesugihan itu kan bermacam-macam ya, Kak. Ketika ada yang pesugihan yang seperti aku ini, ketika kita dikasih kekayaan lagi, itu pasti dia minta sesuatu lagi kan ke kita, dan itu harus terus ngasih yang kita sayangin, ngasih siapapun itu harus selalu kita harus kasih. Karena kalau misalkan enggak, ya ke diri kitanya, jadi kita yang bakal dimakan gitu. Tapi anak Kakak bagaimana sakitnya? Sakit apa sih, Kak, sebenarnya? Kalau misalkan dari medis sih katanya ada apa sih, saraf yang nggak aktif gitu, maksudnya kayak pengecilan otak lah kata gitu. Tapi kalau misalkan dari non medis, memang ada satu sosok ular yang melingkar di kepala anak aku sampai saat ini. Bahkan setiap aku tahajud minta petunjuk gitu, karena kan udah beberapa orang kan yang udah nolongin aku tapi nihil gitu. Aku sampai bilang, ya Allah, kalau emang kamu kasih petunjuk aku, sebenarnya anak aku kenapa gitu. Aku selalu dimimpin sama ular, ularnya hitam pekat, dan itu selalu kayak mau nyamber gitu ke aku, ke keluarga aku gitu. Itu yang selalu aku mimpiin. Mungkin selain diri kita kepada Tuhan, mungkin Kakak juga udah banyak sekali orang-orang yang mempunyai kelebihan untuk membantu Kakak ya, tapi semuanya nihil. Dan mungkin ada beberapa mungkin yang memang bisa gitu, dan alhamdulillahnya tuh aku ketemu lah sama yang orang bisa ini gitu, yang dari Kuningan ini, sampai akhirnya aku juga alhamdulillahnya udah nggak pernah ketemu sama sosok itu. Aku juga semakin membaik gitu, dia juga udah mulai sholat rajin, sholatnya udah rajin, udah ya lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Kakak, terima kasih telah berbagi cerita kepada pemirsa Ganjil Misteri pada kali ini. Ceritanya sangat luar biasa dan bisa dijadiin pelajaran untuk pemirsa Ganjil Misteri juga yang ingin melakukan sebuah perjanjian dengan jin. Dan itu sangat berisiko banget ya, Kak ya. Oke pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.